Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan sedikit menjelaskan mengenai peluang inovasi sesuai keahlian. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Khulwatul Jannah dengan NIM 411860. Kemudian ada Mbak Nuroh Yuniwati dengan NIM 411821. Kemudian ada Mbak Dian Anggraini dengan NIM 41181181. Dan yang terakhir ada Mbak Rizky Chandra Nursanti dengan NIM 418242. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita simak videonya bersama-sama. Yang pertama ada inovasi. Inovasi merupakan suatu gagasan ataupun barang yang baru, belum ada ataupun yang sudah ada tetapi belum diketahui oleh pengadopsi. Inovasi juga dapat berupa metode baru untuk meningkatkan mutu atau kualitas terhadap suatu program atau barang yang sudah ada. Inovasi dapat diperoleh melalui discovery atau invensi maupun pembaharuan suatu produk dengan metode atau cara tertentu. Dan ada ciri-ciri inovasi. Yang pertama, khas. Inovasi harus memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki ataupun ada pada ide ataupun gagasan yang sudah ada sebelumnya. Tanpa ciri khas yang spesifik, sebuah ide ataupun gagasan tidak dapat digolongkan menjadi sebuah inovasi baru. Kemudian baru. Setiap inovasi haruslah merupakan ide atau gagasan baru yang memang belum pernah diungkapkan ataupun dipublikasikan sebelumnya. Kemudian terencana. Sebuah inovasi biasanya sengaja dibuat dan direncanakan untuk mengembangkan objek-objek tertentu. Dengan kata lain, setiap inovasi yang ditemukan pada dasarnya merupakan kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal. Dan yang terakhir, memiliki tujuan. Seperti yang telah dijelaskan di poin yang sebelumnya, inovasi merupakan aktivitas terencana untuk mengembangkan objek-objek tertentu. Tujuannya adalah mengembangkan objek-objek tertentu. Selanjutnya ada tipe inovasi. Inovasi yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Implementasi inovasi dapat dilakukan dengan menggunakan inovasi inkremental, arsitektural, dan radikal. Yang pertama ada inovasi inkremental, dapat diartikan sebagai perubahan atau penyesuaian sederhana dalam produk, jasa, atau proses yang ada. Terdapat semakin banyaknya bukti bahwa perusahaan-perusahaan yang berusaha meningkatkan hasil investasi dapat berfokus pada inovasi inkremental. Dalam banyak perusahaan, selama beberapa tahun terakhir berasal dari program-program yang ditunjukkan pada peningkatan hasil terus-menerus, pengurangan biaya, dan pengolahan kualitas. Kemudian inovasi arsitektural dapat diartikan sebagai inovasi yang merupakan penerapan dari teknologi yang sudah ada atau baru muncul dengan desain dan model baru untuk memecahkan suatu persoalan yang sebenarnya di awalnya tidak dimaksudkan untuk hal tersebut. Metode inovasi ini memungkinkan terjadinya muncul ide-ide kreativitas yang baru. Dan yang terakhir ada inovasi radikal, dapat diartikan sebagai inovasi yang mengubah secara drastis kemampuan menghasilkan produk atau proses yang baru yang berbeda dari sebelumnya atau tidak pernah ada sebelumnya. Selain itu, menurut sumber dari pengelola blog Inovasi Pendidikan BPIP tahun 2007, tipe inovasi dikelompokkan menjadi 5. Antara lain, yang pertama ada inovasi produk, yaitu inovasi yang melibatkan pengenalan produk baru, pelayanan baru yang secara substansial dapat meningkat. Kemudian yang kedua ada inovasi proses, yaitu inovasi yang melibatkan implementasi peningkatan kualitas produk yang baru atau pengiriman barangnya.
Yang ketiga ada inovasi pemasaran, yaitu mengembangkan metode mencari pangsa pasar baru dengan meningkatkan kualitas desain, pengemasan, dan promosi. Yang keempat ada inovasi organisasi, yaitu kreasi organisasi baru, praktik bisnis, cara menjalankan organisasi atau perilaku berorganisasi. Dan yang terakhir, yang kelima, inovasi model bisnis, yaitu mengubah cara berbisnis berdasarkan nilai yang dianut. Untuk yang selanjutnya ada prinsip inovasi. Inovasi mempunyai tujuan tertentu yang dihasilkan dari analisis, sistem, dan kerja keras. Kesemuanya dapat didiskusikan dan disajikan sebagai praktek inovasi. Ada beberapa prinsip inovasi yang meliputi 1. Keharusan, 2. Larangan, dan ketiga persyaratan. Yang pertama ada prinsip keharusan. Prinsip keharusan ini terdiri atas yang pertama, inovasi yang mempunyai tujuan dan sistematis. Hal ini dimulai dengan menganalisis peluang yang dinamakan dengan peluang inovatif. Yang kedua, inovasi bersifat konseptual dan perseptual. Oleh karena itu, keharusan inovasi yang kedua adalah pergi keluar untuk melihat, bertanya, dan mendengarkan. Para inovator melihat angka, melihat orang, menyusun secara analisa inovasi apa yang harus dilakukan untuk memenuhi sebuah peluang, dan pergi keluar untuk memperhatikan para pelanggan, para pemakai, dan mempelajari harapan mereka, nilai mereka, dan kebutuhan mereka. Selanjutnya, agar efektif, sebuah inovasi harus sederhana dan harus difokuskan. Kemudian, inovasi yang efektif dimulai dari hal kecil, yaitu tidak muluk-muluk, ia mencoba melakukan sesuatu yang khas. Untuk prinsip yang selanjutnya ada larangan. Larangan ini terdiri atas yang pertama, jangan berlagak pintar. Jadi, inovasi ini harus mencapai suatu ukuran dan kepentingan. Kemudian, jangan melakukan diversifikasi. Jangan memecah-mecah dan jangan mencoba mengerjakan terlalu banyak pekerjaan sekaligus. Dan tentu saja sebagai akibat wajar dari keharusan, maka harus difokuskan. Inovasi yang menyimpang dari intinya akan cenderung bubar. Jadi, ia akan tinggal gagasan dan tidak akan pernah menjadi sebuah inovasi. Untuk prinsip yang selanjutnya ada persyaratan. Persyaratan ini terdiri atas yang pertama, inovasi adalah karya. Jadi, inovasi ini menghendaki pengetahuan dan seringkali menghendaki kepintaran. Jelas ada banyak orang yang merupakan inovator yang lebih berbakat dari kebanyakan orang. Inovator ini membutuhkan bakat dan kelihayan. Namun, bila semuanya disebutkan dan dikerjakan, maka inovasi berubah menjadi kerja keras yang terarah dan mempunyai tujuan yang banyak, menuntut ketekunan, keuletan, dan juga komitmen. Agar berhasil, inovator harus membina kekuatannya. Inovator yang berhasil harus melihat peluang dan jajaran yang luas. Dan akhirnya, inovasi adalah dampak dalam perekonomian dan masyarakat. Untuk selanjutnya ada tujuan inovasi. Tujuan inovasi ini terdiri atas 1. Menghemat waktu, 2. Meningkatkan produktivitas, 3. Meningkatkan efisiensi, 4. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk atau layanan jasa, 5. Menciptakan kenyamanan, 6. Memenuhi kebutuhan pelanggan, 7. Pengalaman pelanggan yang memuaskan, 8. Mengurangi resiko, 9. Mempercepat kinerja diri dan karyawan, 10. Mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang kita miliki, 11. Bisnis kita akan semakin kompetitif, 12.
menjamin keberlangsungan hidup di masa depan. 13. Meningkatkan kualitas hidup. Untuk yang selanjutnya ada karakteristik inovasi. Karakteristik inovasi ini terdiri atas 5 hal. Yang pertama yaitu kompabilitas atau compatibility. Karakteristik ini menggambarkan kesesuaian suatu inovasi dengan kebutuhan, nilai, dan pengalaman sebelumnya pada penerima. Yang kedua ada kerumitan atau complexity. Karakteristik ini merupakan tingkat kesulitan untuk memahami dan menggunakan suatu inovasi oleh pengguna atau penerima. Yang ketiga ada keunggulan relatif atau relative advantage. Karakteristik ini berkaitan dengan ukuran manfaat inovasi bagi pengguna atau masyarakat yang menerima. Yang keempat ada kemampuan untuk diamati atau observability. Parameter ini berhubungan dengan kemudahan suatu inovasi untuk memperlihatkan hasilnya atau seberapa mudah hasil suatu inovasi dapat diamati oleh para pengguna ataupun penerima. Yang kelima, ada kemampuan diuji cobakan atau triability. Dalam hal ini mencakup dapat tidaknya suatu inovasi dicoba oleh penerima sebelum dilakukan penerapan inovasi tersebut. Selanjutnya adalah mengenai manfaat inovasi. Manfaat inovasi dapat dilihat dari 4 segi. Yang pertama dari segi individu. Suatu inovasi memberikan wadah bagi seseorang untuk mengekspresikan atau menyalurkan kreativitasnya dalam menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua dari segi masyarakat. Inovasi dapat meningkatkan kualitas hidup karena hal tersebut dapat menjawab banyak masalah dan kebutuhan yang sebelumnya kurang atau belum terpenuhi. Kemudian yang ketiga dilihat dari segi perusahaan. Inovasi memberikan manfaat dalam peningkatan angka penjualan dan keuntungan yang akan sangat bernilai untuk kelangsungan hidup perusahaan. Kemudian yang keempat dilihat dari segi pasar. Keberagaman dan kualitas produk baru yang meningkat karena adanya inovasi mengakibatkan pasar menjadi semakin kompetitif. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai kegagalan inovasi. Kegagalan inovasi mengakibatkan hilangnya sejumlah nilai investasi, menurunkan moral pekerja, meningkatkan sikap sinis, dan penolakan produk serupa yang ada. Padahal produk yang gagal seringkali memiliki potensi sebagai ide yang baik. Akan tetapi penolakan terjadi karena kurangnya modal, keahlian yang kurang, atau produk tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Ada 5 penyebab kegagalan inovasi. Yang pertama adalah definisi dari tujuan yang buruk. Yang kedua, buruknya mensejajarkan aksi untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, buruknya partisipasi anggota tim. Yang keempat, buruknya pengawasan produk. Dan yang kelima adalah buruknya komunikasi dan akses informasi. Lalu ada siklus inovasi. Inovasi sebagai suatu proses digambarkan sebagai proses yang siklus dan berlangsung secara terus-menerus. Inovasi hadir karena adanya masalah atau kebutuhan. Ketika masalah atau kebutuhan itu muncul di tengah-tengah masyarakat, maka inovasi akan dengan sendirinya juga akan muncul. Proses pengembangan inovasi pada umumnya akan melewati pada tahap berikut ini. Yang pertama, kebutuhan atau masalah. Nah, mengenali masalah atau kebutuhan dapat dilakukan dengan mengenali masalah yang akan muncul di masa yang akan datang atau mengenali kesulitan yang ada pada saat ini. Kemudian yang kedua adalah riset dasar dan aplikatif. Inovasi pada umumnya selalu identik dengan teknologi. Kebanyakan inovasi teknologi diciptakan melalui kegiatan riset dasar atau riset yang bersifat ilmiah murni. Kemudian siklus yang ketiga adalah pengembangan. Pengembangan sebuah inovasi adalah proses meletakkan ide-ide baru ke dalam bentuk yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan yang diinginkan. Kemudian siklus yang keempat adalah komersialisasi.
Komersialisasi adalah produksi, pengemasan, dan pemasaran sebuah produk inovasi. Kemudian yang kelima ada difusi dan adopsi. Pada tahap ini, konsumen telah mengenal produk tersebut dan mulai menentukan pilihannya untuk membeli atau tidak membeli. Kemudian yang terakhir ada siklus konsekuensi. Pada tahap ini dapat diketahui apakah masalah atau kebutuhan yang diidentifikasi pada awal pengembangan inovasi itu sudah terjawab atau belum. Pada tahap terakhir ini adalah merupakan titik kritis untuk menentukan apakah sebuah inovasi itu berhasil atau tidak dalam memecahkan masalah atau kebutuhan. Apabila berhasil, maka inovasi itu akan bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama untuk memecahkan masalah atau menjawab kebutuhan yang muncul. Dengan demikian, pengembangan inovasi menjadi sebuah siklus inovasi. Masuk ke materi yang selanjutnya adalah mengenai inspirasi bisnis. Pengertian inspirasi bisnis. Inspirasi muncul dari berbagai gagasan dan pemikiran yang baik dalam memecahkan masalah. Sumber-sumber inspirasi diawali dari munculnya sebuah inspirasi dari berbagai ide. Ketika sebuah ide dan gagasan yang muncul mempunyai nilai jual yang tinggi, maksudnya adalah ide dan gagasan itu harus sangat erat hubungannya dengan pasar. Maka dalam hal ini akan menghasilkan sebuah inspirasi yang akhirnya bisa berubah menjadi sebuah peluang. Ada 5 syarat. Ide itu harus bersifat nilai jual yang tinggi. Yang pertama, mampu memenuhi kebutuhan konsumen atau pasar tentunya. Dan yang kedua, memiliki keunggulan bersaing atau competitive advantage dalam sebuah kompetisi. Yang ketiga, tidak bersifat sementara atau ada aspek waktu yang lama. Yang keempat, ada nilai uangnya. Dan yang terakhir, memenuhi aspek kreativitas dan inovasi. Karena timbulnya inspirasi, sebenarnya inspirasi ada di sekitar diri kita sendiri. Dan datang atau tidaknya sebuah inspirasi tergantung pada cara seseorang memandang sebuah kejadian di sekitar yang kemudian dihubungkan dengan apa yang terjadi dalam pikirannya. Maka dari itu, inspirasi muncul di saat terjadi konektivitas antara pengetahuan, memori, latar belakang, pendidikan, atau pengalaman yang dimiliki seseorang dengan cara pandangnya dalam menyelesaikan sebuah masalah, kejadian, atau kesulitan yang dihadapi. Menyelesaikan sebuah masalah dalam mendapatkan inspirasi dapat berujung pada penemuan sebuah inovasi dan kreativitasnya. Berikut adalah sumber yang dapat memunculkan inspirasi. Ada 2 sumber, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. 1. Pengetahuan yang dimiliki. 2. Pengalaman dari individu terkait. 3. Pengalaman ketika melihat orang lain memecahkan masalah. Yang keempat, intuisi. Faktor eksternalnya: 1. Masalah yang dihadapi. 2. Kesulitan yang dihadapi. 3. Kebutuhan yang belum terpenuhi baik dirinya maupun orang lain. Yang keempat, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sebelum menjalankan sebuah bisnis, beberapa hal yang harus dilakukan antara lain yaitu mencari informasi mengenai jenis bisnis yang layak dilakukan sekarang, dan mencari informasi tentang produk barang yang saat ini sedang diminati pasar dan sebagainya. Untuk dapat mengetahui hal di atas, berbagai media informasi dapat digunakan, antara lain surat kabar, internet, majalah bisnis, serta buku-buku. Selain itu, salah satu cara dalam menemukan sebuah inspirasi bisnis juga bisa dilakukan dengan mengobrol bersama dengan orang-orang. Beberapa masalah yang menyebabkan masyarakat kehilangan inspirasi untuk membuat usaha mandiri atau sebuah bisnis, salah satunya adalah keengganan pada diri mereka untuk meneruskan sebuah usaha sebelumnya atau di masa lalu yang terpaksa harus terhenti. Padahal, sebuah kegagalan merupakan awal dari sebuah kesuksesan. Selanjutnya yaitu peluang bisnis atau usaha. Pengertian peluang sendiri yaitu merupakan sebuah kesempatan yang dapat diperoleh individu dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan. Serta peluang juga sebagai suatu perwujudan kebutuhan yang belum terpenuhi, dan peluang itu juga dapat tumbuh di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja.
Bagi seorang pebisnis, mulainya suatu usaha dilakukan karena adanya peluang atau opportunity dan tertarik oleh keuntungan yang diharapkan dari usaha tersebut. Selanjutnya yaitu sumber potensial peluang bisnis. Sumber potensial peluang bisnis dapat digali dengan dua cara, yaitu yang pertama, menciptakan produk baru yang berbeda. Dalam menciptakan produk baru yang berbeda, pebisnis sering sekali mengalami hambatan, baik hambatan pasar maupun hambatan ide. Yang kedua, mencari peluang bisnis. Peluang bisnis sebenarnya bisa lahir di mana saja. Misalnya, dari pengalaman seseorang atau hobi. Dalam mencari peluang bisnis yang terpenting adalah ide-ide yang telah kita realisir akan menciptakan peluang bisnis karena pada dasarnya peluang bisnis itu sebenarnya ada di sekitar kita dan banyak sekali macam bisnis yang bisa kita raih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.